Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas hari baru, atas nafas hidup, dan atas rahmat kesehatan yang Bapa berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami semakin dalam beriman kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan mampu melaksanakan firman-Nya di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1 ayat 3-9. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita lahir untuk hidup penuh harapan dan untuk memperoleh warisan yang tak dapat binasa, yang tak dapat cemar dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kalian. Kuasa Allah telah memelihara kalian karena iman, sementara kalian menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kalian harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman kalian yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kalian memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kalian belum pernah melihat Dia, namun kalian mengasihinya. Kalian percaya kepada Dia sekalipun kalian sekarang tidak melihatnya. Kalian bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kalian telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Rasul Petrus mengajar kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas karya keselamatan yang sudah kita terima melalui kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan kita merupakan awal dari iman kita. Jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus telah bangkit, maka iman kita mulai bertumbuh. Dan diharapkan iman kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu semakin hari semakin dalam. Karena ketika kita beriman sungguh-sungguh, kita akan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Kita akan mengalami cobaan-cobaan, tetapi kita akan kuat menghadapi cobaan-cobaan itu berkat iman kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Iman yang teguh kepada Tuhan akan membuat kita tidak takut menghadapi berbagai cobaan. Mengapa? Cobaan-cobaan itu kita alami untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan. Cobaan-cobaan itu akan membuat kita untuk percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita di dalam hidup ini. Dengan iman itu juga kita akan percaya bahwa apapun yang kita alami di dunia ini sesungguhnya diizinkan oleh Allah. Allah mau melihat sejauh mana kita sungguh-sungguh beriman kepadanya.
Allah mau melihat sejauh mana kita sungguh-sungguh berharap kepadanya. Maka bertahanlah di dalam cobaan-cobaan dan percayalah bahwa melalui cobaan itu iman kita semakin diuji menjadi orang yang sungguh-sungguh berharap hanya pada Tuhan. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari yang mengalami pencobaan-pencobaan dalam hidup menyadari bahwa cobaan itu merupakan ujian dari Tuhan yang memurnikan iman kita, yang memurnikan harapan kita kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hidup setiap hari saya mengalami cobaan-cobaan dan sering saya kurang menyadari bahwa cobaan itu diizinkan Allah. Sehingga saya sering mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus mengalami cobaan ini? Tuhan, mengapa saya harus mengalami cobaan sana? Mengapa saya selalu mengalami semua hal yang membuat pikiran saya, hati saya sakit dan lain sebagainya? Ibu saudara-saudari, bacaan hari ini dari surat pertama Rasul Petrus mengingatkan saya bahwa cobaan itu diizinkan Tuhan untuk menguji kemurnian iman saya kepada Tuhan, menguji pengharapan saya pada Tuhan. Dengan demikian saya akan tenang karena saya percaya bahwa cobaan tidak akan melebihi kekuatan saya. Cobaan-cobaan itu diizinkan Tuhan untuk membantu saya untuk tetap berharap hanya pada Tuhan, karena Dialah satu-satunya harapan hidup saya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan iman kami. Semoga kami percaya bahwa Engkau mengizinkan kami mengalami cobaan-cobaan ini untuk memurnikan iman kami, untuk memurnikan harapan kami kepadamu. Sehingga apapun yang kami alami, kami tetap beriman kepadamu, kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Engkau telah melahirkan kami kembali di dalam hidup ini, sehingga kami hanya berharap kepadamu sebagai Tuhan kami yang memberi keselamatan, kehidupan, dan segalanya bagi kami. Bapa yang Maha Baik, hamba berdoa bagi umat-Mu yang sering mengalami cobaan-cobaan di dalam hidup. Bantulah mereka dengan Roh Kudus agar mereka menyadari bahwa cobaan-cobaan itu diizinkan Tuhan hanya untuk memurnikan harapan mereka, iman mereka kepadamu. Sehingga akhirnya mereka tidak ragu lagi, tidak bimbang lagi di dalam menghadapi cobaan-cobaan itu. Bapa, berilah solusi-solusi kepada mereka saat mereka mengalami cobaan, sehingga mereka sungguh-sungguh merasa bahwa Engkau menyertai mereka dalam hidup ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.